Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua sehat. Eh, Pagi ini saya akan beri kuliah tentang manajemen dari murid. Ya, Eh, pasti untuk detail dari kuliah ini Anda wajib baca buku teks yang sudah disarankan ya. Karena ini kan sifatnya overview ya. Tapi ini menurut saya penting ya karena murid itu cukup banyak yang Anda hadapi nanti di daerah sebagai dokter spesialis bedah umum dan itu jadi standar apa kompetensi yang harus mampu melakukan operasi hemoroid ya. Dan ini jangan sampai nanti Anda ujian dapat kasus hemoroid nggak bisa itu mungkin akan sangat memalukan. Dalam praktek selama ini ternyata masih banyak problem yang kita hadapi dalam menangani kasus dengan hemoroid itu. Pertama adalah eh, diagnosis yang kadang nggak betul. Padahal diagnosis yang betul tuh sangat berperan dalam keberhasilan terapi. Banyak kasus yang dikirim atau sudah diobati dengan diagnosis yang salah, ya, sehingga ini akan menyebabkan problem dalam penyembuhan. Dan dasar utama dari kesalahan dari diagnosis tadi adalah tidak dilakukan atau dilakukan pemeriksaan fisik yang tidak benar, gitu. Ya. Memang beberapa ada yang datang dengan diagnosisnya betul, tetapi masih salah dalam manajemen, ya. Sehingga kita harus selalu ingat bahwa pasien dengan keluhan anorektal itu seperti adanya benjolan, ada perdarahan, ada rasa sakit, ada konstipasi. Anda harus melakukan pemeriksaan yang lengkap, ya. Jangan hanya otaknya dipikirnya hanya hemoroid, hemoroid setiap keluhan tidak enak di dubur, berak darah, hemoroid. Itu hal yang itu harus dihapus dari otakmu. Ya. Harus dilakukan pemeriksaan yang lengkap. Eh, Riwayat penyakit tentang adanya masa, ada rasa sakit, konstipasi, perdarahan dalam berak, mungkin ada lendir, penurunan berat badan, dan lain-lain mesti dilakukan. Ya, karena banyak penyakit yang mungkin keluhannya hampir sama dengan hemoroid itu, sehingga kalau tidak dilakukan anamnesis yang tepat pasti bisa salah diagnosisnya. Ya. Kemudian juga pemeriksaan inspeksi dan palpasi lengkap daerah perineal itu sangat penting dilakukan karena ada beberapa kelainan yang miss karena tidak melakukan pemeriksaan yang baik. Dan yang paling penting terakhir adalah rectal tuse atau digital rectal examination ya. Itu menjadi mutlak untuk dilakukan pada pasien dengan keluhan anorektal ya. Ini beberapa contoh kasus yang hal mirip-mirip dengan hemoroid ya. Pertama hemoroid internal grade 4 yang kiri atas. Ini sering Anda kelirukan dengan prolap rekti yang ada di dua kiri ini ya. Nih, hemoroid internal grade 4 itu Anda lihat mempunyai karakteristik yang eh, sangat khas yaitu adanya nodul di eh, jam 3 dominasinya, jam 7 dan jam 11 ya. Memang untuk prolap rekti yang eh, awal itu mungkin agak sulit membedakan ya karena ini ada nodul-nodul ya. Tapi visuranya lekuan antar nodul itu tidak terlalu dominan pada prolap. Dan nanti kalau sudah besar itu mukosannya lebih cenderung agak sirkuler ya, sirkuler. Tapi yang untuk pembeda yang mudah adalah karena hemoroid prolap itu adalah prolap ani sehingga anal kanal skin di sini yang bagian atas tuh itu nampak. Nampak anal kanal skin di sana
di bagian ini kira-kira jam 1 itu nampak ada anal skin yang prolap, dan Anda tidak bisa masukkan jari di tepi dari benjolan ini. Akan berbeda dengan hemoroid prolap rekti, ya. Di sini anal kanal skin tidak ikut prolap. Yang ini prolap hanya rektum. Sehingga jari Anda bisa masuk antara benjolan ini dengan anal kanal. Jadi masih bisa jari masuk, ya. Ini beda yang sangat prinsip, ya. Nanti Anda perlu membedakan juga eh, hemoroid internal yang pure mukosa seperti di gambar nomor 1 ini sama mixed hemorrhoid. Nomor 2, Anda lihat bahwa ada anal kanal skin yang tidak mempunyai folikel rambut di situ jelas. Yang ikut nonjol itu pasti hemoroid eksternalnya. Ada hemoroid internalnya, yaitu mukosa yang berwarna kemerahan itu. Dan itu ada luka-luka, itu adalah bekas trombus yang lepas. Nah, ini akan sangat berbeda dengan pure hemoroid eksternal. Anda paling kanan atas, di mana ada benjolan warna kebiruan yang sakit karena trombus dan tidak ada folikel rambut di situ. Ya, saya kira Anda harus bisa membedakan lah, jangan sampai salah dalam diagnosis ini. Ya, kemudian anal fisur itu sangat jelas yang tengah ini. Yang kiri adalah anal fisur yang akut, di mana belum ada reaksi jaringan. Ini biasanya terjadi sebelum 1 bulan. Ya, ada celah yang kemerahan ini di anal kanal skin. Kalau jadi kronik, maka anal kanal skinnya masih ada celah kemerahan, tapi disertai reaksi jaringan, yaitu hipertrofi papila analis atau skin tag di sini. Ya, nih. Nah, jangan sampai keliru, adalah hemoroid dengan trombus, hemoroid dengan nekrosis dengan melanoma maligna ini. Ya, kalau ini melanoma maligna, itu benjolannya solid keras. Nanti kalau sudah hemoroid internal yang nekrosis, itu pasti akan tampak jaringan nekrosis yang agak relatif lunak. Ya, ini sangat jelas pembedanya, dan ini ada dokter yang salah. Ini dianggap hemoroid di skleroterapi kasus ini, ya, melanoma maligna. Ini pembedaan jelas. Kemudian perianal abses yang kiri bawah itu jelas tonjolan di perianal di daerah yang tidak berambut, folikel rambutnya nggak ada, dan nonjol, nyeri tekan, ya, mungkin fluktuasi beberapa kasus bisa dilakukan, tapi kalau kecil itu sulit dilakukan. Dan ini akan menunjukkan nanti adalah perianal abses atau abses yang simplex, ya, karena itu letaknya di bawah sphincter ani. Sementara yang sebelah tengah ini Anda lihat yang bawah tengah perianal fistula, ya, ada external opening di mana di situ akan keluar cairan, dan kalau dipijit bisa keluar cairan, atau mungkin terdapat track yang mengarah ke anus. Ini mesti kuliah khusus untuk perianal fistula. Tapi mau tidak mau Anda harus mampu membedakan. Kemudian sini epidermoid cancer, ya, kanker epidermoid, suatu tonjolan di perianal skin atau mungkin juga anal kanal skin yang keras, induratif, dan kadang mudah berdarah. Seperti pada kasus ini, tapi ada sedikit perdarahan, ya. Dan ini jangan sampai keliru dengan hemoroid, ya. Kemudian berikut rektal polips itu bisa juga prolaps, ya, sehingga Anda bisa lihat di situ tonjolannya merah aja, letaknya di tengah, dan kalau ditarik ada pedikelnya, ya, itu pasti bukan hemoroid, ya. Tapi kebanyakan yang dikirimnya dengan hemoroid itu karena nggak mau meriksa, ya. Kemudian anal kondiloma saya kira sangat khas, benjolan-benjolan pipih karena pertumbuhan dari jamur, ya, itu
tidak boleh dong itu dikacaukan dengan hemoroid. Lalu ada juga anal sphincter rupture itu tampak sphincter aninya nggak nutup dan itu yang prolaps eh, tidak hanya apa mukosa ani tapi sebagian dari mukosa rekti, tapi itu hanya mukosa saja, tidak ada muskularisnya, ya. Maka menjadi mutlak ya eh, digital rectal examination itu sama ya tadi sudah ada contoh tadi melihat anal sphincternya ya. Maka dengan meyakini masukkan jari maka tidak ada sama sekali jepitan ya karena anal sphincter rupture itu ya tadi yang kelihatan tadi ya. Kemudian adanya polips ya yang menonjol. Nah, bisa kamu dorong masuk polip itu pasti ada tangkainya ya. Rectal cancer jelas bahwa itu ada nodul yang keras, rapuh dengan berlendir atau internal rectal prolapse. Jadi hati-hati rectal prolapse itu di awalnya mungkin ada semacam internal rectal intussuscepsi atau internal rectal prolapse. Itu akan Anda raba suatu bentuk seperti porsio uteri yang mana kalau mengedan atau eh, batuk akan terdorong ke bawah ya. Itu pasti beda dengan hemoroid karena letaknya ada di rektum. Kemudian hal yang sering dua tidak disadari itu adalah nyeri pada sacrococcygeal joint ya. Sacrococcygeal joint. Itu saya dapat dua kasus yang nyeri di daerah anus. Ya, biasanya pasien sudah keliling kemana-mana karena tidak pernah waktu rektal tuse itu dimobilisasi sacrococcygeal joint, ya nggak ketahuan diagnosisnya. Saya periksa, saya mobilisasi, teriak pasiennya. Sacrococcygeal joint gerakan teriak. Saya foto, yang satu adalah fraktur dari os koksik yang tidak menyambung karena pernah jatuh situ. Dan yang satu adalah artritis, permukaan dari sacrococcygeal joint-nya yang kasar. Ya, pengobatan sederhana itu kasus itu. Saya angkat saja koksiknya, ya sembuh pasien. Ya. Kemudian rectocal, rectosil itu adalah tonjolan ke depan. Kalau pasien eh, ini pasien wanita ya, kalau berak mengejan nonjolnya ke vagina, ya namanya rectosil. Itu sering terjadi eh, wanita multipara ya. Dan itu pasien keluhan utamanya konstipasi. Tetapi bisa berkomplikasi karena sering mengejan hemoroid ya. Kemudian tumor dan di luar rektum ini mesti harus juga dilihat dengan baik ya. Eh, saya masih ingat Prof. Aryo nih, guru saya nih yang mengatakan demi lebih baik jari lu gelepotan tai daripada nama lu gelepotan tai. Sering pasien datang dengan CA rekti. Lalu ditanya, Bapak ini bapaknya ini sudah kok terlambat periksa. Saya bilang terlambat periksa dok. Kami itu sudah 4 bulan dengan dokter A ini loh. Selalu aja ngomongnya hemoroid, 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 hemoroid. Diobati ya nggak sembuh-sembuh. Maaf, pernah nggak dimasukin jari ke duburnya? Belum pernah. Oh, nah itu tadi tak masukin jari langsung tahu tuh ini kanker. Lah ya kok, mana dokternya bodoh toh dok? Ya nggak tahu, mungkin nggak bodoh cuma nggak care aja. Itu kan belepotan lain, ya. Waduh lah, padahal saya sampai sudah jual sawah segala eh, nggak sembuh. Tahu-tahu dengan dokter hanya masukkan jari aja langsung tahu. Nah, itu kan kita nggak boleh gitulah ya. Ini contohnya juga enggak ini. Ini contoh kasus ini. Saya sudah dapat 6 kasus ya. Ini yang saya sampaikan 3. Habis hemoroidektomi ada rectal cancer yang tidak terdeteksi. Ini laki-laki 56 tahun datang dengan struktur 2 bulan setelah operasi Whitehead. Ya, setelah saya dilatasi, saya rektal tusi loh ada tumor anal valve.
Ini laki-laki 42 tahun. Ini sama. Setelah histerectomy, dia eh, merasa nggak sembuh. Ini orang orang Jambi ini bahkan. Kalau yang nomor satu tuh orang Jogja, ini orang Jambi, apa namanya, tahuan tuh itu ada cancer di atasnya. Bahkan tidak tidak jauh amat tuh hanya 1 senti di atas anal verge. Ya, ini yang ketiga ini di Semarang yang ngerjakan adalah residen apa dokter spesialis bedah lulusan Undip. Saya tahu pasti tak ingat dulu. Ya, ya itu operasinya whitehead, tapi ada rectosigmoid cancer. Ini kan tidak boleh. Pasien sangat menderita. Yang bikin menderita siapa? Anda. Jadi saya bilang nih mestinya ditaruh di neraka paling berdasar kalau dokter bedah sampai ketahuan kayak gini. Sampai saya sampai nyumpahin gitu. Ya, ini karena nggak bisa. Ya, ada kasus lain tuh. Diagnosisnya salah. Tadi itu di atas dianggap hemoroid yang malik, melanoma maligna. Yang di bawah itu ada rectal cancer, low rectal cancer, dianggap hemoroid. Dilakukan apa? Skleroterapi. Itu dokternya itu masih praktek sana. Dokter Mulyono namanya. Ini nggak betul gini nih. Bikin orang menderita. Ya. Kemudian rektosil. Ya, tadi anterior bulging dari rektum selama defekasi. Ya, jadi kalau berak, rektumnya akan menonjol di apa namanya? Di vagina. Kalau di foto, di fekografi akan nampak ini. Kalau mengedan menonjol gitu, ya. Ini kalau kronik apa eh, constipation menyebabkan hemoroid. Maka kalau Anda melakukan hemoroidektomi, ada kasus gini, ya tinggal nunggu aja dan nanti mudah akan recurrent. Karena kan meskipun hemoroidnya sudah diambil, konstipasinya tetap ada. Jadi mesti harus diatasi ya. Ya konsolnya bedah digestif ini. Eh, Lalu bagaimana rasional treatment dari hemoroid ya? Maka untuk mengobati hemoroid yang rasional, mau ndak mau, suka nggak suka, harus paham anatomi dan patofisiologi dari hemoroid. Ya, kalau eh, jadi tukang aja tidak paham anatomi fisiologi, pasti pasien yang jadi korban. Ya, kita tahu per definisi hemoroid adalah symptomatic enlargement and distal displacement of the anal cushion. Jadi di sini Anda lihat di gambar anatomi ini, ya, eh, di sini ada lihat warna kebiruan, ya. Ini adalah anal cushion, ya. Anal cushionnya itu nanti kita lihat anatominya. Kalau eh, peranannya apa kita lihat nanti, ya. Kalau ini sering prolap keluar, jaringan penyangganya terganggu ya nanti akan menetap jadi hemoroid ya, kayak gini. Maka kita lihat dulu anal cushion, ya. Adalah bantalan vaskuler yang ditutupi oleh mukosa dan muscularis mucosa. Nah, lihat di sini, ini ada bantalan, ini muscularis mucosa, mucosa dan muscularis mucosa. Ini bantalan anus tadi, bantalan vaskuler. Ini sphincter ani interna, kelanjutan dari stratum circulare rectum. Lalu ada uh, intersphincteric septa. Itu adalah kelanjutan dari stratum longitudinale rectum. Ya, rectum. Ya. Lalu kita tahu ada sphincter ani eksterna yang ada deep, superficial, dan subkutan. Ya, deep, superficial, dan subkutan. Ya. Dan ini serabut-serabut stratum longitudinal ini akan menyebar baik itu ke anal cushion sebagai ligamentum Park, ya,
fibroelastic network coming from internal sphincter, ya, dan juga trach yang berasal dari muscularis mucosa. Jadi anal Cassion ini dipegang oleh jaringan otot fibroelastik, ya, yang dari sphincter ani interna yang dari Park, dan juga dari muscularis mucosa yang dari trach. Dan ini sering rusak kalau sering mengejan, ya. Baik. Apa lalu fungsi anal Cassion? Pertama, memproteksi kanalis analis. Kita tahu bahwa kanalis analis itu kulit yang rapuh, mudah robek. Maka untuk menghindari kerusakan dia diproteksi. Waktu berak, anal Cassion itu akan turun, sehingga feses tidak sampai mengiritasi anal kanal skin, ya, anal kanal skin. Nanti selesai berak, normalnya dia harus kembali di sana. Oleh kerja apa? Oleh kerja otot-otot yang ada tadi ligamentum Park dan trach tadi. Dia akan kembali sana, ya. Return to the anal canal lining to its initial position after temporary down displacement, ya. Nah, di sini eh, fibroelastic part tadi kalau sering beraknya sulit, nonjol-nonjol, tergang terus, bisa rusak, ya. Deteriorate, sporting tissue deteriorate, rusak, dan juga oleh umur juga terganggu, menyebabkan pelebaran vena, erosi, dan bleeding, dan trombosis bisa terjadi, ya. Dan juga anal kanal anal Cassion itu juga berperan dalam continence. Kita tahu bahwa ada sphincter ani interna yang dalam kondisi resting itu menutup karena kerja nervus eh, visceral, yaitu nervus simpatis. Tetapi itu tidak cukup hanya otot itu, masih dibutuhkan anal Cassion. Nah, ini sekitar mendapatkan 15-20% peranan untuk menutup anal kanal, ya. Kemudian pemahaman berikutnya juga adalah bahwa ternyata antara arteria rectalis superior dengan cabang-cabangnya dan plexus venosus itu tidak ada kapiler. Yang ada langsung arteri dan vena langsung menyambung. Ya, lanjutkan. Jadi antara cabang arteri mesenterika inferior ini di sini dengan plexus venosus itu tidak ada kapiler, ya. Karena di sini ternyata ada pembuluh darah yang justru stratum muscularisnya atau tunika media itu 5-15 layer. Kan beda kalau kapiler kan malah justru nggak ada kan tunika media, adanya hanya ada endotel. Ya, di sini bukan itu, tetapi ini pembuluh darah justru cukup tebal. Ya, maka ini semacam sphincter-like structure gitu. Ya, ini ini seperti sphincter yang ngatur supaya alirannya tidak terlalu cepat ke eh, vena. Ya. Ya. Dan ternyata pada kasus hemoroid, ini sudah diteliti oleh Ackner, bahwa pasien dengan hemoroid itu cabang-cabang dari vena mesenterika inferior itu lebih besar dibanding yang normal, yang tidak hemoroid. Ya. Termasuk juga kecepatan alirannya lebih cepat pada hemoroid dibanding pada healthy volunteer. Ini gambar ini menunjukkan bahwa ini pada yang hemoroid, ini yang healthy volunteer. Sehingga kita bisa katakan bahwa aspek pembuluh darah itu menjadi penting di dalam perkembangan hemoroid. Ya, ini juga cabang terminal dari superior rectal artery ini tadi diameternya lebih besar,
flow-nya lebih besar, velocity kecepatannya juga tinggi, sehingga ini akan jadi akselerasi dan velocity dari hemoroid pasien itu besar ya. Dan ini ternyata berkorelasi dengan grades. Makin tinggi grade-nya, makin tinggi kaliber dan flow-nya ya. Tuh. Sehingga bisa dikatakan apa? eh, kita kan tahu bahwa kalau pasien dengan hemoroid keluhan berak darah tidak pernah darahnya itu hitam, mesti darah segar. Ya karena tadi ada afesan yang hanya diatur oleh eh, apa namanya s- struktur like sphincter tadi. Dan ini terbukti juga pada pemeriksaan mikroskopik. Vascular structure ini eh, tadi sphincter like structure-nya tadi hilang, hilang nearly flat seperti sphincter like. Jadi malah justru seperti kapiler, ya. Tapi sama sekali tidak ada otot-ototnya atrofi, ya. Smooth muscle sphincter, ya, ya. Jadi ini eh, apa namanya pada pasien hemoroid itu hilang eh, apa nama penebalan dari tunika media yang ada pada pembuluh darah yang menghubungkan arteri rectalis superior dengan plexus venosus, ya. Oh, sorry kok balik. Sehingga patologi hemoroid itu menjadi penting untuk dipahami. Selain dilatasi dan distorsi dari pembuluh darah ini di sini, vena-venanya melebar. Itu ada destructive change dari connective tissue. Otot teres, otot part itu pada putus, ya, pada rusak. Pasti ada reaksi inflamasi, ada vascular hyperplasia, dan tadi menurunan vascular sphincter-like structure tadi. Ini adalah khas pada hemoroid, ya. Lalu apakah ada problem molekuler? Ya, ya. Selain karena kronik trauma terjadi peningkatan marker inflamasi di sini, itu juga marker-marker protein yang mendegradasi eh, jaringan fibrus ada. Misalnya nih, mikrovaskular density-nya meningkat, vascular endothelial growth factor meningkat, matrik metaloproteinase yang mendegradasi eh, protein, mendegradasi fibrin, kolagen ini tinggi, ya, sehingga itu memang menjadi penting dan ini tinggi sering sejalan dengan inflamasi, ya. Tentang patogenesis dari hemoroid sendiri itu secara pasti yang benar itu eh, belum diketahui secara komplit. Ya, sampai saat ini ada dikenal dua teori, teori vaskuler dan teori peningkatan eh, laksitas atau kekendoran dari hemoroidal support tissue tadi. Ya, untuk teori vaskuler agaknya kurang kurang mendapatkan tempat, ya, karena ini seperti varises pada tungkai teori vaskuler itu. Ya, hingga di sini masih belum ada bukti yang cukup meyakinkan teori vaskuler, ya. Dan atas dasar teori vaskuler itu ada dua internal hemoroid, internal dan eksternal, ya. Tapi eh, kita tahu bahwa pada portal hypertension itu kan terjadi bentungan vena porta di sini, ya. Kalau vena porta terbentung akibat sirosis hepatis atau akibat trombus pada vena porta, maka aliran darah akan masuk ke apa namanya? Masuk ke visceral dan dari visceral ada kolateral. Kita tahu kolateralnya ke esophagus. Jadi plexus esophagus yang bisa jadi varices esophagus. Kita tahu bahwa ada di plexus apa namanya? Hemorrhoidalis, ya. Lalu ada juga di retroperitoneal. Ada juga di umbilicus yang akan jadi kaput medusae, ya. Anda pasti mempelajari juga ini eh, flow dari portal, ya. Nanti kalau ujian ditanya itu nggak tahu ya, silakan, ya. Nah,
Tetapi masalahnya, apakah dengan pasien dengan portal hipertensi itu insiden dari hemoroid meningkat? Ternyata tidak ada. No increase incident of hemorrhage patient in portal hypertension. Tapi memunculkan rectal varices seperti ini, ya bisa. Tetapi ini bukan hemoroid. Harus bisa membedakan. Kalau hemoroid hanya terbatas pada kanalis analis. Sedangkan rectal varices yang namanya rektal, jadi rektum ini. Ya, ini penyakit yang berbeda. Meskipun standar terapinya ada beberapa yang sama. Kalau memang mau mengatasi semua ya portosan ya. Jadi vena portanya dikontak dihubungkan dengan eh, vena cava inferior misalnya, portal sen. Atau kalau ini ya endoskopi injection, skleroterapi atau bending. Itu seperti hemorrhoid saja bisa ya. Lalu bagaimana laksete tadi ya? Tadi sudah kita terangkan bahwa eh, ligamen Park dan ligamentum teres itu memegang anal cushion ya. Kalau ada chronic straining, maka ligamentum Park, ligamentum teres tadi akan laksete, akan bahkan ada yang putus akibat hemorrhoidal support lemah, sliding ya, ya akan turun ya. Dan kita tadi sudah kalau ini sering gerak keras, anal cushion terdorong ke bawah, laksete dari hemorrhoidal support, tadi ligamentum Park sama eh, itu ya, itu bisa putus ya. Jadi struktur ada rusak menyebabkan akan anal prolapse ya akibat tarikan dari upper dan middle medullary plexus dan formation K. Ini akan menyebabkan eh, trombosis. Jadi kalau kita lihat di dalam ini sebetulnya di apa ya varises tungkai tapi patofisiologi ini tapi rasanya tidak bisa dibedakan ya akibat apa namanya venous hypertension. Jadi kalau tadi eh, anal kasinya prolaps, pasti vena-vena di situ terhambat alirannya, terjadi hypertension. Ini ternyata akan merangsang sirkulasi eh, internal, mikrosirkulasi, ya, terjadi rangsangan trauma pada mikrosirkulasi. Judul ujung-ujungnya apa? Inflamasi dan endotel aktivasi. Ini diikuti kerusakan struktural dari pembuluh darah. Ya, kalau pada pembuluh darah pada plexus humoridalis itu tidak punya klep ya ya tapi kalau pembuluh darah tungkai ada flap itu klepnya bisa rusak akibat proses inflamasi ini ya sehingga di dalam mengelola eh, pasien hemoroid itu faktor risiko faktor yang memudahkan pertumbuhan apa namanya hemoroid mesti dikendalikan ya ini misalnya heredity anatomic feature pasti tidak bisa dikendalikan. Tapi nutrisi, okupasi, ya, sering angkat berat pasti bisa dikendalikan. Climate ini banyak kaitannya dengan kurang minum ya pada eh, musim panas tapi kurang minum, beratnya keras juga. Pasti ini bisa dikendalikan dengan banyak minum, tidak mengendalikan climate-nya. Psychological problem, ya, ada orang-orang tertentu nanti kamu dalam praktek itu yang apa? Mengeluh di dubur dan pikirannya itu nggak bisa lepas dari situ ya lepas dari situ itu nanti kaitannya dengan eh, pola makan justru sering aneh ini kadang informasi-informasi yang salah ditangkap aja oleh masyarakat itu kamu jangan makan banyak serat karena apa nanti kotornya gede-gede nanti kamu mudah terjadi hemoroid padahal banyak serat kotoran besar itu kan lunak mudah keluarnya nah itu sering ditangkap salah itu ya umur tua pasti tidak bisa dikendalikan. Perubahan endokrin itu pada hamil ya.
pada hamil misalnya, ya, makanan dan obat ya. Kadang kita enggak pernah terpikir ada beberapa obat yang menyebabkan konstipasi, ya. Misalnya antibiotik, obat-obat jantung, obat-obat hipertensi, itu kalau menyebabkan konstipasi ya Anda harus kendalikan. Infeksi, pregnancy ya, exercise ya, pasien yang sedentary, yang banyak tidur, kurang exercise, ya, itu pasti menyebabkan kesulitan berak nantinya dan mudah terjadi hemoroid. Batuk, mengejan, muntah, pakaian yang eh, terlalu erat, konstipasi ini akan menyebabkan tekanan intraabdominal meningkat dan pasti ada mengganggu aliran, ya. Sehingga kita tahu bahwa eh, prolap dari analkasium tadi bisa munculkan beberapa stadium, ya. Kalau prolapsnya ringan, ya, hanya nampak pada waktu anoskopi, itu ya first stage ya. Kalau sudah keluar waktu berak tapi spontaneous keluar, itu second stage. Ada yang sudah eh, prolap keluar, ya, tapi tidak bisa masuk, harus dengan bantuan jari, itu eh, third stage. Atau sudah di luar terus, pasti fourth stage, ya. Tapi klasifikasi yang baru berdasarkan eh, American College of Surgery ini, eh, yang 4 itu agak dibedakan. Meskipun bisa manual reduction tapi tidak efektif. Bisa dimasukkan tapi sebentar lagi keluar masuk ke dalam grade 4, ya. Lalu bagaimana manajemen? Ya, manajemen kita tahu bahwa pasti ada guideline-guideline, ya. Guideline yang eh, ada adalah American Society of Colorectal Surgeon Clinical Practice Guideline for Management of Hemorrhoid, ya. Ini tahun 2018, ini sangat menyarankan complete endoscopic evaluation of the colon is indicated in select patient with hemorrhoid and rectal bleeding. Ini sangat direkomendasikan, ya. Lalu pasien yang mana? Apakah rutin? Enggak? Kita lihat. Umur di atas 50 belum ada pemeriksaan fisik yang lengkap. Pemeriksaan kolon yang lengkap sampai 10 tahun terakhir. Ya, jadi kasus-kasus yang tadi kan tidak di rectal tuse itu sudah di atas 50 tahun, ya. Atau kalau umur 40 tahunan, ya, di mana ada family history, ya, itu mesti sebaiknya dilakukan complete colon rectal examination. Atau ada positive fecal testing, ya, atau pada positif pada DNA test itu, ya. Lalu apa rekomendasi berikutnya adalah modifikasi diet, ya. Cukup air, cukup fiber, ya, dan cara berak yang betul. Counseling regarding defecation habit, ya. Kalau eh, fluid itu pasti paling enggak minimum 2,5 3 liter. Kalau fiber intake berapa dosis yang disarankan untuk orang dewasa? Adalah 30 gram serat. 30 gram serat nanti diterjemahkan dalam bentuk apa namanya, makanan atau sayuran bagaimana? Itu diestimasikan bahwa sayur yang direbus, airnya ditiris, ditaruh piring tanggung penuh peres, itu seratnya adalah 10 gram. Ya, itu tentang jumlah fiber. Lalu tentang defekasi, itu jelas bahwa kita tidak boleh berak terlalu lama. Ya, karena kita tahu bahwa kalau berak jongkok, maaf, berak duduk, itu tepi-tepi eh, bokong Anda itu tertekan dengan eh, kloset yang itu dikatakan akan menghambat aliran balik keluar dari anus, ya. Maka dan juga eh, itu dihindari. Dan berak jongkok dikatakan lebih baik dari berak duduk dalam hal kecepatan pengosongan rektum. Mengapa?
Karena dengan jongkok itu otot puborektal akan lebih rileks, ya, karena otot puborektal itu akan membentuk sudut anorektum, sehingga dengan rileksnya otot puborektal proses beraknya menjadi lebih mudah, ya. Nah, pertanyaannya, waduh, ini orang tua kalau suruh jongkok nggak kuat, bisa diakalin, duduk di kloset, tetapi kaki diganjal lebih tinggi, sehingga sudut atau apa artikulasio koksenya menjadi lebih fleksi, gitu ya, sehingga itu seperti jongkok. Ini ada eh, guideline tentang terapi, ya. Grade 1, 2, 3, 4 dan juga yang complicated. Standar treatment itu harus dilakukan, ya. High fiber, apa, fluid kalau perlu, ya, hydration itu fluid, ya, laksatif kalau perlu, dan dihindari straining, ya. Kalau eh, grade 1, 2 itu bisa medication, topikal atau sistemik. Nanti kita lihat mana yang unggul. Sedangkan grade 1, 2, 3 yang tidak membaik dengan basic treatment atau medication bisa office-based prosedur. Ya, misalnya bending, skleroterapi, dan lain-lain. Tapi kalau ini tidak berhasil atau sudah grade 4, rasanya operasi mulai yang tidak traumatik, non-excisional operation, ya, itu bisa dilakukan Halrar, stapler itu. Tapi kalau pilihan terakhir adalah excisional hemorrhoid operation, ya, Anda tahu ada Morgan Milligan, ada yang lain tuh, ya, nanti kita bahas satu-satu. Baik. Jadi lalu di American Society of Colorectal Surgeon Clinical Practice Guideline itu belum menyebutkan plebotonik sebagai obat rekomendasi. Tapi dalam pustaka yang ditulis di dia menunjukkan plebotonik ini telah terbukti secara signifikan eh, mengurangi gatal, perdarahan, discharge leak, dan overall symptom. Ya, Eh, tapi ini rekomendasinya dikatakan masih lemah. Ya, itu ada aspek politis sebetulnya karena FDA itu agak keras untuk merekomendasikan obat herbal, ya. Jadi conservative treatment tadi, life modification sudah sebab, oral medication, topical treatment, ya. Ini life modification tadi sudah utarakan, cukup banyak sayur, fluid, dan fiber, ya. Ini macam-macam tadi. Karena fiber itu tidak dicerna, tidak diabsorpsi, tapi akan dibuang ke rektum. Di rektum dia memegang air karena higroskopis, sehingga massa fesesnya jadi lebih besar, lebih merangsang kontraktiliti kolon, karena lebih lunak, beraknya jadi lebih mudah. Ya, itu penting. Kok anal hygiene? Ini kepentingannya apa dengan hemoroid? Ya, kita tahu bahwa anal crepe itu dekat anal casion. Ya, kalau anal crepe itu ada lekuan-lekuan. Kalau Anda beraknya tidak baik, itu jadi inflamasi, ya, akan berdampak pada anal casion juga, ya. Ini obat-obat yang di approve oleh FDA, nanti Anda lihat banyak sekali macamnya, tapi basic treatmentnya adalah hidrokortison, ya. Ini si Alucort yang lain itu mengandung hidrokortison, ya. Cuma permasalahannya ini kan tidak bisa dipakai jangka panjang, ya. Sehingga tidak ada obat oral untuk mengobati hemoroid, ya, karena harus jangka panjang, ya. Tetapi topikal ada. Maka dia lihat topikal ini isinya apa? Obat lokal anestesi, kortikosteroid, vasokonstriktor, antiseptik, keratolitik, protektan, bahkan astringen, ya. Maka karena ada kortikosteroid
hati-hati jangan long term use. Ya, karena kortikosteroid akan menyebabkan apa? Damage dari penipisan dari perianal skin. Lalu mudah berdarah. Ya, memang betul kortikosteroid itu pada fase akut itu mempercepat hilangnya simptom pruritus discomfort. Ya, tetapi jangka panjang lebih dari 2 minggu ini masalah nih. Ya, dan pasti karena kortikosteroid menyebabkan daya tahan kurang baik. Sehingga saya pernah dapat satu kasus malah memakai topikal itu sudah lebih dari 1 bulan. Apa yang terjadi? Jamur yang tumbuh di situ. Ya, jadi ini hati-hati. eh, saya sendiri pribadi sudah sangat-sangat jarang memakai topikal. Ya, karena tahu efeknya kayak gini. Pernah lihat adanya tumbuh jamur yang pengobatannya jadi lebih sulit. Ya, oke. Oral medication ya dari banyak macam obat tadi yang saya sudah utarakan yang mengandung kortikosteroid tidak bisa dipakai jangka lama ya. Maka orang memakai ini flavonoid fraction ini ya. Itu banyak macam obat yang dipakai, iklannya juga banyak, tetapi dari banyak iklan banyak obat itu yang sudah terbukti sampai tingkat meta-analisis itu adalah MPFF, micronized purified flavonoid. Komponennya ada 90% hesperidin, 10% diosmin. Ya, ini karena micronized itu bentuknya nano, sehingga absorbernya lebih bagus. Karena ada yang juga kombinasi hesperidin sama diosmin tapi tidak micronized, sehingga absorpsinya kurang baik. Ya, jadi micronized purified flavonoid tadi, diosmin, hesperidin, ya, plepotropik dan vascular protective. Ini ternyata sudah terbukti meningkatkan vascular tone, lymphatic drainage, dan itu mengurangi ekspresi dari beberapa endotel adesi, ya, seperti menghambat aktivasi, migrasi, adesi leukosit, mengurangi rilis dari inflammatory mediator, sehingga akan mengurangi hiperpermeabilitas dari kapuler. Jadi artinya ini adalah antiinflamasi ya, utamanya. Ini sebagai antiinflamasi dilihat di sini MPFF utamanya. Sehingga dengan antiinflamasi dia menurunkan abnormalitas permeabilitas akan remodeling venous valve ini pada tungkai ya dan menghindari reflux ya dari mikrovaskular tadi ya. Ini penelitian Dr. Sigit yang dipublikasi di jurnal Coloproktologi tentang peranan micronized purified flavanol fraction MPFE dan Graptopilus victim untuk experimental anal ulcer healing. Ya, di sini eh, ternyata MPFF tadi juga berperan untuk anal ulcer healing dibanding kontrol yang tidak diterapi. Meskipun tidak lebih baik dibanding eh, Graptopilum victim. Ya, ini ada peranannya mereka dibanding kontrol untuk anal ulcer. Ya, jadi kalau Anda punya kasus eh, hemoroid dengan luka-luka di situ atau eh, kadang beberapa kasus ya kalau visura itu di anal kanal skin, tetapi kadang di anal kanal mukosa juga ada ulcer, ya itu bisa terjadi. Ini salah satu obatnya yaitu Graptopilum atau MPFF. Jadi eh, ada trial yang molekul study untuk MPFF itu ya. Ini utamanya adalah mengurangi inflamasi ya dengan memperbaiki mikrosirkulasi. Di mana secara kita tahu bahwa eh, pada pasus pada proses inflamasi itu akan terjadi aktivasi endotel seperti intercellular adhesion molekul, vascular adhesion molekul,
leukus adenovirus yang menyebabkan mulosid dan neutropil nempel di endotel dan lalu ekstravasasi keluar. Ya, di sini dengan MPF itu ini jumlahnya menurun, adhesion molekul menurun, dan juga kapiler permeability menurun. Sehingga kalau apa namanya permeabilitasnya menurun, sekresi lewat eh, dinding pembuluh darah yang permeabel itu mengurang sehingga udemnya mengurang. Ya, ini decrease udem in the patient. Ya, ini dikatakan pada penelitian ini pada mikrosirkulasi dosisnya 2 tablet 500 sampai 60 hari. Lalu bagaimana clinical study? Ini yang saya utarakan tadi. Ini yang sudah sampai meta-analisis. Saya mencoba cari flavonoid yang lain yang sudah sampai meta-analisis itu belum ada. Ya, ini jelas daripada 1.514 pasien, ini MPFM menurunkan resiko untuk tidak adanya simptom yang bertahan. Ya, artinya itu berarti 52% itu artinya protektif. Ya, itu artinya 42% membaik. Dan reduction or risk of bleeding. Ya, berapa risk bleeding yang bisa diproteksi? Satu dikurangi 0,33. Jadi 67%. Persistent pain juga 65%. Gatal juga menurun 35%. Kekambuhan menurun, ya. eh, Kekambuhannya bisa turun satu dikurangi 57, jadi 47%. Jadi ini menunjukkan bahwa MPFF sangat membantu, ya. Ini juga eh, meta-analisis yang lain sama, pain, bleeding, discharge, pruritus juga jauh lebih baik dibanding kontrol. Apakah itu juga bermanfaat kalau habis operasi? Ini ternyata ada penelitian tuh. RCT yang satu kelompok antibiotik antiinflamatory, yang satu kelompok ditambah MPFF, ya, MPFF. Yang lain sama. Dan ini terbukti bahwa eh, ini yang diberikan MPFF rasa sakitnya, tenesmusnya, pruritusnya, bleedingnya jauh lebih rendah dibanding kontrol. Ya, pada first 3 days dan juga pada 60 days after. Ya, lebih bagus. Baik. Lalu bagaimana kalau ada kasus yang gede gini? Ya, Anda bisa lihat hemoroidnya sebesar skrotumnya pasien. Ya, gede banget ya. Ini kira-kira eh, akan lebih bersih ya kalau dengan whitehead ya. Dikupas melingkar gitu ya. Ya enggak? Ya, karena ini Anda lihat prolapsingnya itu anal kanal skin nih, anal kanal skin. Ini ada papila analis Anda lihat di sini. Jadi ada linea dentata ya di sini. Ini mukosa. Betul kan? Jadi ada prominent grade 4 internal hemorrhoid. Internal mixed hemorrhoid mestinya, ya. Mixed hemorrhoid. Ini eh, kasus saya, lalu Pak Paris waktu itu mau untuk syarat S3 harus ada tambahan publikasi, publikasi Pak Paris di Bali Medical Journal, apa yang disarankan. Ya, ini sudah saya kasih obat yang mengurangi UDIM MPFF pagi hari, terus sore hari saya minta dengan midazolam anestesi saya reposisi masuk, saya reposisi masuk dan saya tutup gini. Pagi harinya saya operasi, saya keluarkan lagi kan jauh kempes tuh, enggak UDIM, ya, kempes. Operasinya apa? Mau whitehead, sirkuler, nanti struktur resikonya. Maka saya lakukan Morgan Milligan. Anda lihat Morgan Milligan di sini. Ini eksisi nodul yang ke jam 11, ini yang jam 3, ini yang jam 7. Ini masih ada jembatan jaringan normal.
ya. Lalu masih kayak gini itu pasien puas nggak? Pasti nggak puas, ya. Maka saya kombinasi dengan eh, hemorrhoid arterial dan rectal anal prosedur, ya, di sini dengan tanpa Doppler. Pakai Doppler nanti mahal. Ini Anda lihat setelah diarar dan 3 bulan setelah itu baik sekali. Permukaannya mulus, nggak ada keluhan, tidak ada struktur. Ya, karena masih ada jembatan jaringan itu yang penting. Jembatan jaringannya itu masih ada. Ya, kalau ini jembatan jaringannya hilang, kamu sirkuler, hampir dipastikan di atas 80% struktur. Tapi karena ini meskipun tampaknya nutup gini, tapi masih ada jembatan jaringan di dalamnya. Ya, baik. Lalu bagaimana MPFF pada hemoroid? Ini juga sudah ada penelitian, kesimpulannya aman, efektif, safe, acceptable, dan efektif hemorrhoid pregnancy. Ya, jadi kalau ada hemorrhoid pada pregnancy itu konservatif dulu, jangan selalu memutuskan operasi. Mengapa? Karena eh, dari beberapa pengalaman setelah melahirkan ditunggu sampai 2 bulan sering membaik. Ya, jadi tidak perlu operasi. Dan Anda tahu operasi pasien dengan hamil pasti risiko terhadap kehamilannya juga bisa terjadi, ya. Kemudian di sini silakan download, ini ada buku Prolaktin Hemoroid, ya. Ini Dr. Sigit Faris sama saya nulis Februari 22, ya, pada buku Benign Anorectal Disorders. Ini bukunya ada di Mbak Wida, ada bukunya. Kamu boleh kalau mau copy, tapi kalau mau punya filenya sendiri bisa download. Hanya hanya ini. Tapi kalau mau punya bukunya semua harus bayar tuh, ya. Tapi kalau hanya pengen punya prolapse hemoroid kamu bisa download, ya. Tapi bukunya ada di Mbak Wida. Nah, ini untuk wasir-wasir yang ringan kecil, ini ada beberapa office based internal hemorrhoid prosedur, ya. Ini menjadi ladang yang bagus untuk mendapatkan eh, penghasilan bagi dokter umum. Ya kalau kamu memulai lah, ini betul, ya, daripada dimakan oleh dokter eh, umum yang salah itu kan lebih baik eh, Anda kerjain, ya. Eksisi trombosit, trombus, rubber band ligation, skleroterapi, infrared coagulant, bipolar diatermi, direct current elektroterapi, krioterapi, laser. Tidak akan saya bahas semua. Yang ingin saya utarakan di sini nanti adalah yang murah dan mudah Anda melakukan. Tapi mungkin sedikit pengenalan laser, ya. Tapi satu hal yang penting, bahwa kalau Anda melakukan di kamar praktek, itu kan Anda nggak mungkin akan spinal anestesi. Anda nggak akan mungkin melakukan general anestesi. Lokal anestesi mungkin. Tapi kalau bisa ya nggak pakai anestesi. Gitu, ya. Di sini Anda lihat harusnya tahu inervasi anal kanal. Anal kanal itu sangat kaya sekali dengan free nerve ending. Ya, mulai dari perianal, anal kanal skin itu banyak sekali free nerve ending, free nerve ending, free nerve ending, free nerve ending, sampai ini linea dentata, sampai anal kanal mukosa kira-kira 1,5 sampai 1 senti di transitional zone. Ini masih kaya saraf, ya, ya, free nerve ending itu yang sangat sakit kalau eh, ketusuk atau kejepit. Tetapi yang di atas transitional zone sini itu sebagian dari rektum, ini hanya nerve fibers ganglion cell, tidak punya free nerve ending, ya. Sehingga rasa sakit kalau Anda menyentuh di sini itu tidak terlalu sakit. Ya. Maka nanti apa namanya
eh, anal cushion preserving surgery itu menjadi eh, pilihan karena tidak merusak apa namanya inervasi di daerah anal kanal dan tidak mengurangi rasa sakit ya. Kalau tadi stapler, hal-hal itu dikerjakannya kan di atas ini semua. Ini sama sekali nggak dikutek. Mengapa anal kanal itu kaya dengan free nerve ending? Ya, karena itu sangat dibutuhkan. Seseorang itu bisa merasakan saya mau berak atau saya mau kentut bisa. Ya nggak? Ini dasarnya apa? Karena sangat kaya saraf. Dia bisa mendiferensiasi dengan baik gitu, ya. Maka setiap intervensi untuk mengobati hemoroid dan yang mengenai anal kanal, skin pasti menyebabkan sakit, ya. Maka mempertahankan anal cushion dan anal skin hanya melakukan operasi yang di atas di sini pasti sangat mengurangi rasa sakit dan mempertahankan anal kanal function oleh anal kanal eh, mukosa yang tadi ada eh, anal-kanal kalsium tadi ya. Baik. Kemudian eh, operasi trombus ya. Trombus bisa di internal atau eksternal. Tapi yang paling sakit adalah di eksternal. Ya, karena tadi memang free nerve ending-nya banyak. Tapi harus sadar bahwa rasa sakit itu dominasi pada hari kedua ketiga. Setelah ketiga itu rasa sakitnya kurang, menurun, menurun, menurun. Ya, sehingga kalau eh, tindakan utama itu adalah mengurangi rasa sakit. Jadi kalau misalnya sudah ada benjolan, ini sudah datang hari kelima, rasa sakitnya nggak terlalu menol, itu bisa dibiarkan, tidak harus dieksisi. Nah ini nanti akan sembuh sebagai skin tag aja. Ya. Tapi kalau Anda akan operasi, maka eksisi lokal dan all varicose tissue dibuang. Jangan hanya insisi buang trombus. Kalau Anda insisi buang trombus, ya suatu saat nanti kambuh lagi. Jadi dieksisi seperti elips kayak gini, varises tisunya dibuang, dijahit boleh, terbuka enggak masalah. Ya, karena kita tahu bahwa ada beda Morgan Millikan dan Ferguson. Ya. Lalu skleroterapi. Ini tolong di mestinya hanya dilakukan di grade 1 dan grade 2 hemoroid. Ya. Dan injeksinya submukosa pada dasar dari hemoroid. Kira-kira 5 ml 5%. Tujuannya apa? Menseringkan meligasi dari pembuluh darah itu. Jadi karena di situ nanti sembuh akan jadi fibrotik, pembuluh darah di situ akan tersumbat gitu loh. Jadi kan sudah tahu bahwa pembuluh darahnya melebar, pembuluh tersumbat. Ya, ini pakai phenol oil atau vegetable oil. Menyebabkan submucosal fibrosis, scarring, akan mencegah atau minimalkan mukosal prolaps. Ya, karena kalau ini fibrosis kan kayak tertarik itu ya. Ya, tapi ini tidak bisa sekali suntik. Ya, satu nodul itu bisa 3, 4, 5 kali suntik. Ini masalahnya. Ya, masalahnya eh, nanti berulang. Memang sering datang, ketoknya pasiennya banyak, tapi eh, sebenarnya bikin pasien kasihan. Ya, dalam beberapa studi eh, dibandingkan dengan beberapa treatment modalities, skleroterapi eh, kurang efektif, akan lebih baik RBL. Ya, dan ini yang paling masalah itu adalah kalau Anda nyuntiknya terlalu superficial, nanti akan erosi. Ya, erosi. Kalau nyuntiknya hanya terlalu dalam, kena sphincter, sakit. Bisa struktur. Tapi terlalu dalam, masuk peripar prostatic parasympathetic nerve, bisa nerve injury,
bisa erectile dysfunction. Ini problem. Maka jujur saya dulu pernah ngerjakan, saya meninggalkan ini. Enggak lagi. Ya, yang saya pilih adalah ini rubber band ligation. Ya, grade 1, 2, beberapa di grade 3 boleh, tapi enggak yang kecil, yang terlalu besar. Dan ini ligasinya adalah pada dasar internal hemoroid. Jadi kalau kita lihat di dasar sana itu sudah dekat dengan tempat masuknya arteri, itu sudah dekat dengan rektum. Sehingga ligasi ini sering tidak memerlukan anestesi. Ya. Nah ini orang bertanya, ligasinya satu, dua, atau tiga? Ya, ini ada penelitian satu kali langsung tiga atau tiga kali satu satu. Ini ternyata outcome dan komplikasinya comparable. Ya, saya sendiri eh, saya lakukan sering langsung tiga. Nanti kalau kamu diskusi dengan Pak Andi senangnya satu dulu, nanti lagi. Ya, dulu juga saya dulu karena guru saya Pak Andi, saya juga itu satu kali, nanti seminggu satu lagi. Tapi berdasarkan hasil penelitian ini, saya langsung tiga. Ya, memang duitnya dapatnya lebih kecil. Ya, nggak tekel satu langsung. Tapi kalau satu tiga kecil itu jadi banyak. Ya, ya. Dan ini ada suatu randomized control trial dibandingkan open surgery. Ya, memang untuk grade 1, grade 2 sama hasilnya dengan open. Tetapi untuk grade 4 memang lebih baik pada open. Ya, maka saya ingatkan kalau Anda mau melakukan rubber band untuk grade 3 yang kecil aja lah. Ya, grade 3. Dan ini meta-analisis dibandingkan dengan skleroterapi atau infrared coagulation, RBL superior significantly dan greater long term efficacy. Ya, ya, jujur saya sendiri pernah di rubber band ligation oleh Pak Andi. Ngaku. Ya, ini mungkin Anda akan bertanya, itu ada apa? Pilar, ya, paran internal ligation itu ya, yang sebetulnya adalah RBL lalu ditambah skleroterapi. Jadi ini setelah diikat itu lalu dipasang disuntik sklerosan. Ya, itu sebelum pilas, sebelum paran itu teknik itu sudah ada gitu. Maka dia yang mengusulkan di saya bilang waktu panel, silahkan lakukan terus, tapi tolong publikasi internasional dong, biar juga dikenal, biar juga nanti nama Anda kalau eh, masyarakat akan menerima ini eh, nama Anda sebagai penemu ya tidak masalah. Tapi setahu saya sudah ada penelitian yang seperti ini sebelumnya. Jadi kalau Anda jujur pada kasus-kasus tertentu, terutama yang grade 3 yang besar, saya memang mau kombinasikan ini setelah rubber band ligation itu tak suntik situ. Tapi saya tidak pakai apa namanya, pakai sklerosan, saya pakai NaCl 3%. Nah, baik juga sebenarnya. Ya, baik. Ya, Anda bisa latihan rubber band ligation. Nah, tentang laser hemorrhage surgery ini memang sebetulnya intinya sama. Ya, kalau ini ditusuk di sini di anal first itu jarum dikasih dengan skalpel dikasih lubang kecil, lalu masukkan laser probe itu pada setiap nodul di arah tiga, ya, tiga, tiga gitu, ya. Lalu eh, apa namanya? Ini satu ya, misalnya masuk dulu sana, lalu eh, lasernya di firekan, ditembakkan, tetapi sambil pelan-pelan ditarik. Tarik. Ini nanti sana fire pelan-pelan ditarik. Ini demikian juga. Sehingga eh, mukosanya itu akan me- mengkerut sering gitu ya.
Ini pasti akan lebih mudah untuk grade 1, grade 2. Kalau grade 3, big nodule, ini toh mereka melakukan mukopeksi dulu sebelum firing dengan laser energi. Jadi di mukopeksi dulu, seperti nanti pada hal RAR tadi Anda lihat, ini dalam short follow up dikatakan baik, tapi long term follow up belum ada, karena ini memang alat baru. Ya. Lalu circular hemorrhoidectomy, ya, ini saya kira harus tahu, ya, bahwa itu kita tahu bahwa kadang hemoroid itu mukosanya, kulitnya, nonjolnya sirkuler gini. Rasanya nanti diambil jam 3, jam 11, dan jam 7 aja nggak bersih, ya. Tapi kita tahu bahwa ini kanal mukosanya hilang semua nih, dengan sirkuler, ya. Sehingga komplikasi struktur seperti ini seperti ini, ya, sangat tinggi. Akibatnya apa? Konstipasi, apa? Kesulitan. Bahkan ada incontinence karena apa? Sphincter ani internalnya kena terangkat, ya. Atau kalau jahitnya mukosanya prolap keluar kayak gini nih, wet anal syndrome, akan basah terus celananya, ya, akan basah. Ya, maka eh, metode white diet ini itu sudah banyak yang meninggalkan, ya, sudah banyak yang meninggalkan, ya, karena eh, tadi komplikasi yang besar. Maka yang banyak dipakai adalah excisional three main pile. Jadi hanya 3 nodul utama tadi di jam 3, jam 7, dan jam 11. Ya. Ada yang dijahit menurut Ferguson method, ada yang di left open, Morgan Milligan method. Ya, pasti ini karena mengeksisi anal kanal skin yang kaya saraf, postoperatif pain itu yang jadi problem. Pasti. Ya, maka kita lihat grade 2 sangat jarang, grade 3, 4 padahalnya kulit tuh involve, ya, kulit di sini involve. Akan remove anal calcium, more painful. Pasti ada luka di dubur eh, lead special wound care. Lama rawatnya pasti lebih tinggi, ya. Sering outpatient care-nya juga sering datang. Lebih banyak komplikasi meskipun less recidif, ya. Maka expert try to find surgical method that less pain and do not disturb anal calcium. Namanya anal calcium preserving surgery. Ya, saya punya 2 kasus yang ini dua-duanya dari Kalimantan, dioperasi dengan metode white hair tadi. Ya, telepon dok, saya mau konsultasi. Ya, kenapa? Ini saya habis operasi wasir. Ya, ada apa? Sakit atau kesulitan berak? Enggak dok, agak aneh. Kenapa? Saya tuh duduk di kantor, rasanya pengen kentut. Saya kentutkan kok keluar tai. Ya, berarti apa? Karena oh, itu operasinya melingkar. Betul dok, operasinya melingkar. Itu kan free nerve ending yang ada di anal kanal mukosa dan anal kanal skin yang bisa membedakan ini mau kentut atau mau berak rusak. Ya, dan saya bilang itu Anda harus melatih sendiri. Jadi rasa apa kamu coba apa entah rasa berak atau rasa kentut tetap setiap rasa itu ke WC duduk, ya. Nanti dilihat rasa kayak gitu itu ternyata apa? Oh, kentut. Nanti suatu ketika gitu. Nanti Anda baru bisa membedakan. Jadi melatih sendiri tapi ya cukup lama. Sering konsultasi ada 3 bulan baru pulih. Ya. Tapi makanya lebih baik daripada ada komplikasi gitu tuh kan ini analkasien preserving surgery. Ya. Tapi kalau anak excisional hemorrhoidectomy ya jadi gold standarnya adalah tadi apakah Morgan Milligan atau Ferguson ini, ya. Ini gold standarnya. Ini kalau kita lihat mana yang dipilih, ya.
Kalau nanti kamu diskusi dengan Pak Andi, pilihannya ini Morgan Milligan. Kalau saya milihnya Ferguson. Boleh beda kan? Boleh kan? Gurunya masa harus ikut-ikutan terus? Nggak boleh. Ya, saya ada dasarnya apa? Kalau nanti kamu tanya Pak Andi, ini kalau dijahit sebentar lagi aja lepas. Betul kan? Kalau yang ini saya lakukan karena ada penelitian. Ya, meskipun dijahit kadang lepas, tapi ada yang tidak lepas. Sehingga kecepatan sembuhnya dan postoperatifnya lebih sedikit. Kamu coba nanti cari artikel yang membandingkan kedua metode ini. Cari deh, ya. Ya. Lalu analkasen preserving surgery, Foy-Murray itu ada dua. Utamanya adalah stapler hemorrhoidopexy. Ingat, stapler hemorrhoidopexy, bukan hemorrhoidectomy. Sering keliru. Karena yang diangkat bukan jaringan hemoroid, tapi yang diangkat adalah mukosa dan submukosa rektum. Lalu dijahit ke atas sehingga hemoroidnya terangkat ke atas. Ya. Lalu hemorrhoid artery ligation and rectal anal repair to halal. Ya, jadi ini longoteknik stapler hemorrhoidopexy tadi. Jadi ini hemoroidnya, ini kasus saya sendiri pribadi. Dengan nanti apa namanya ada ring rektum yang dipotong melingkar, ini akan ketarik ke atas. Ini, ya, ini alat potongnya gini. Kita lihat skemanya, jelas ya. Jadi pertanyaannya, masalahnya, eh, Anda harus bikin jahitan sirkuler untuk nanti dimasukkan di sini ini, sehingga lalu di fire bisa dipotong. Ya, pertanyaannya berapa sentikah dari apa linea dentata ini? Berapa senti linea dentata ini? Ya, inti pertama adalah pemahamannya kita memotong dan membuang adalah rektal mukosa, bukan plexus hemorrhoidalis. Ini penting. Kalau saya membuang rektal mukosa, berarti saya bikin jahitan tabak saknya di sini harusnya di rektum. Nah, di rektum. Ya, di rektum. Dan eh, akibat saya di rektum, rektum di mana? Di perbatasan eh, anorektum atau sedikit di atasnya. Ya kita lihat aja. Kalau ini saya jahit eh, tabak saknya di sini ya katakanlah ini. Ini mungkin persis perbatasan antara anus dan rektum. Itu pasti terpotongnya nanti kira-kira setengah satu senti di bawahnya, setengah satunya di atasnya kan. Kan tidak pada persis tabak saknya. Kan? Ya kan? Ya sehingga Anda bisa hitung aja kalau eh, Anda apa namanya terlalu bawah, pasti anal-kanal mukosa di sini yang ikut terpotong. Karena di luarnya ada sphincter ani yang menutup, risiko strukturnya besar. Tapi sebaliknya kalau Anda tabak saknya itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi, ya, itu kemungkinan memotong arterinya kecil sehingga tidak efektif, ya. Maka di sini eh, harus ada target to cut the rectal artery is not always achieved, memang, ya, karena nanti ada penelitian bahwa dengan stapler tidak seluruh arteri terpotong, ya. Tapi inti dasarnya adalah removing rectal mucosa proximal to hemorrhoid tissue, akibatnya upward movement, ya, ke atas, ya. Ini nomor staplernya 313. Tapi tolong bahwa dalam melakukan operasi ini karena apa namanya anoskop yang dimasukkan cukup lebar, maka harus dilatasi by step betul ya. Karena dilatation sampai 3 cm. Ya,
Karena kalau Anda tidak semut, pengennya ngurangi sakit, malah muncul sakit akibat tears ini. Ya, betul. Ya, ini secara rasional Anda nggak akan wound care karena di dalamnya. Ya, tapi ada beberapa cases tadi skin laceration dihindari, ya perlu wound care. Ya, nah karena wound di rectal wall, maka painnya moderat, mungkin ada bleeding, bisa perforasi, bisa rectal pocket syndrome, ya, bisa struktur tadi saya bilang. Kalau terlalu rendah, struktur. Rectal pocket syndrome itu ada beberapa stapler yang lepas sehingga ada rongga, ya. Ini bisa menyebabkan infeksi. Tapi pernah sampai perforasi. Kapan? Kalau Anda masang jahitan untuk eh, purse string ini mengenai muskularis. Karena muskularis ikut putus. Ikut putus, nanti staplernya itu bukan didesain untuk muskularis. Hanya didesain untuk mukosa. Sehingga nanti mudah putus yang di muskularis, lubang perforasi. Pernah ada, pernah. Ya, ini ya, stapler ya. Jadi ini pasti Anda reposisi dulu, lalu pasang apa anuskop yang khusus ini. Lalu Anda bisa melakukan jahitan tabak sak tadi. Yang mesti diukur betul. Kira-kira paling aman itu 3-4 cm dari eh, apa linea dentata. Ya, sehingga kalau 3 cm memotongnya 1 cm ke bawah, 1 cm ke atas, 1 cm ke bawah artinya anal kanalnya tidak kena, sehingga risiko struktur kurang. Ya, nanti setelah tabak sak, ini dipasang anvilnya ke atas dulu, lalu disimpul tabak saknya. Ya, setelah disimpul, dipasang cartridge-nya itu, headnya, dikencengkan sampai nanti eh, ada tanda save ya, ada garis hijau itu sampai di sini. Setelah garis hijau tercapai, di fire, potong rak gitu, ya ini akan eh, nampak apa stapler yang menyambung antara bagian distal dan proksimal. Ya, nanti setelah dikeluarkan, ini nampak reposisi semua. Ya, ini yang stapler ya. Tadi saya mengatakan bahwa apakah mesti semua arteri terpotong? Ya, ini belum tentu. Ini ada pemeriksaan color droplet ya, melihat hemorrhoid arteri di atas anorectal junction dan kedalamannya ya. Pada anorectal junction di atas 1 cm ini 100% arterinya submukosa. 2 cm lebih itu 96%. Lebih dari 3 cm turun. Ya, sehingga kalau paling aman itu tadi kira-kira eh, 1-2 cm di atas anorectal junction itu kira-kira sama dengan 3-4 cm dari linea dentata. Ini. Jadi ini aman kalau Anda melakukan apa namanya tabak sak di sini. Ya, karena nanti akan terpotong 1 cm ya terpotongnya dari sini. Ya, sehingga arteri kemungkinan terpotongnya besar. Ya, karena tadi arteri itu sangat penting dalam eh, perkembangan hemoroid. Ya, baik. Ini tadi step, oh tadi sudah balik ya, balik, sorry. Nah ini ada penelitian juga tuh, hemorrhoid artery interruption in stapler hemorrhoidectomy. Ya, sebelum operasi ada 45 hemoroid pasien, preoperatifnya 100% ada 3 arteri utama. Jam 3, 7, 11. 67% ada tambahan arteri yang keempat. 16% ada tambahan arteri yang kelima, bahkan 30% ada yang keenam. Maka kalau kita melakukan hal rar, itu paling enggak ada 6 arteri yang harus diikat. Ya, ini masih terdeteksi.
post stapler hemorrhoidopexy 1 bulan berikutnya masih ada 80% dari semua cabang eh, terdeteksi. Ya, 16% ada di 2 main vessel dan 4% di main eh, vessel. Jadi ini artinya tidak bisa bersih. Maka menetapkan lokasi Anda bikin tabak sak itu jadi penting. Terlalu tinggi pasti tidak kena arterinya. Terlalu rendah struktur karena potongannya di tempat kanal-kanal ya. Jadi potongannya itu harus sedikit di atas anorectal junction ya, kira-kira 1 senti. Itu maka kalau kita make 3 senti, 4 senti dari linea dentata itu kira-kira akan didapatkan sekitar eh, 1 atau 2 senti dari anorectal junction. Ya. Lalu ada penelitian tuh, stapled hemorrhoidopexy dibanding konvensional Morgan Millikan hemorrhoidectomy. Ya, ini memang stapled hemorrhoidopexy karena tadi yang di-attack adalah mucosa rectum, postoperatif pain-nya lebih sedikit, hospital stay-nya lebih pendek, kembali ke rate activities juga lebih pendek. Wound healing juga ada masalah karena itu di dalam ya. Tetapi nah ini lebih baik ya artinya dibanding yang Morgan Millikan. Tapi harus tahu recurrent rate-nya lebih tinggi utamanya dan fourth grade itu. Ya. Maka kalau Anda mau melakukan stapler itu saran saya ya grade 2, grade 3. Kalau grade 4 yang kecil, jangan yang terlalu besar, ya. Lalu hemorrhoid artery ligation. Tadi sudah jelas bahwa kalau pada ada hemorrhoid akan ada dilatasi dari arteri, cabang arteri mesenterika rectalis superior, ya. Akan ada tunika media yang tipis. Jadi sphincter-like strukturnya hilang. Sehingga sangat rasional ligasi dari arteri. Ya, ini kira-kira kalau deligasi ini nekrosis nggak di misalnya? Tidak ya. Mengapa? Karena ini ada kolateral dengan arteri rectalis inferior. Ada dari arteri perinealis. Ya, cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Ya, itu dari pudendalis. Jadi tidak akan terjadi nekrosis kalau itu deligasi. Ya, maka tapi karena di sini yang melebar, yang atas tuh yang melebar, pasti yang paling banyak bawa darah ke sana itu. Sehingga dengan delegasi, internal pressure of the plexus brachialis menurun, ya. Lama-lama mengecil dan become kecil. Ada yang mengatakan ini butuh 6 minggu untuk menjadi kecil, ya. Sehingga untuk memastikan ligasi dengan tepat itu harus pakai Doppler, Doppler, ya, pakai Doppler. Nah dengan ini apa sensornya ini nempel di dinding yang dekat arteri akan mendengar suara dan akan ada gelombang di sini ya sehingga dengan demikian kita bisa ligasi lewat lubang ini ya lewat lubang ini eh ada videonya kamu bisa lihat maksudnya di internet ya ini penelitian yang membandingkan eh, tadi Doppler hemorrhoid artery ligation dan rectal ya ini hanya Doppler hemorrhoid artery ligation belum rectal anal repair ya itu 244 pasien memang membaik simptom apa berarti, ada second prosedur versus cuma masalahnya recurrent-nya ternyata cukup tinggi terutama yang grade 3-4 ini tinggi sekali hampir 5 kali dibanding yang eh, operasi biasa. Lalu orang cari tahu mengapa.
kok recurrentnya tinggi, ya, ya, maka apa namanya juga ini penelitian eh, Doppler to center experience in the treatment of hemorrhoidal disease using Doppler guided, ya, 1 year follow up. Ini juga angka kekambuhannya tinggi untuk grade 4, ya. Sehingga atas dasar itu ini orang melihat mungkin yang prolapsnya itu harus di repair juga. Maka tidak hanya ligasi dari arteri, hemorrhoid artery ligation, tapi ditambah dengan rectal anal repair. Ini setelah tahun 2005, sebelum 2005 enggak, belum ada rectal anal repair. Ya. Jadi kalau hemorrhoid artery ligation jelas dideteksi pakai probe ini, kita ligasi sana. Tapi prolapsnya ini kita melakukan proktoplasi atau mukopeksi. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan waktu mukopeksi, jahitan pertama harus mengenai muskularis. Ya, karena apa? Itu sebagai anchor, sebagai titik tahanan di sana. Kalau Anda tidak muskularis, lalu Anda running suture di sini, Anda simpul, nanti malah yang atas ikut turun ke bawah. Padahal kita berharap yang bawah akan tertarik ke atas. Maka jahitan pertama harus mengenai muskularis. Taunya gimana loh? Gampang sekali. Jadi jahitan pertama itu, kalau Anda coba tarik berat, nonjolnya cuma sedikit, berani mengenai muskularis. Tapi kalau kemudian kamu tarik, rotrok, mudah, itu berarti kan hanya kena submukosa. Ya, mudah sekali. Ya, maka ini jahitan pertama harus mengenai muskularis. Ya, dan demikian continuous suture berikutnya ini, kalau itu disimpul maka akan terfiksir ke atas seperti ini. Ya, ini untuk step emulsion itu ada yang hal dulu, ligasi dulu, beberapa titik ini dicari. Ya. Ada yang langsung satu titik ya hal ya rar, ya. Saya sendiri mengerjakan satu titik ya hal ya rar. Mengapa? Karena ngirit benang. Kalau gini sangat boros, ya. Jadi recto anal repair-nya baru berikutnya setelah hal. Itu intinya sama tadi. Itu boleh jadi satu step boleh. Ini contoh kasus-kasus saya sebelum sesudah sudah, ya, bisa bisa mulus nggak ada tonjolan lagi. Baik. Ini tadi yang kasus saya yang di untuk publikasi dokter eh, Paris, tapi yang saya ingatkan, prolapsing fibrotic grade 4 internal hemorrhoid kayak kayak gini, ya nggak mungkin di eh, anal kanal preserving surgery, anal cushion preserving surgery, ya karena nggak akan mudah terreposisi strangulated. Ini bukan apa namanya, bukan melanoma ya, ini strangulated. Ini kalau dipegang kempes jaringan nekrosis nih. Ini kalau melanoma nggak akan jaringan nekrosis. Atau big circular kayak gini nih, ya. Atau multiple eh, skin excision ini. Ya Anda pakai apa namanya, Halrar atau stapler ya akan masih nampak kayak gini ya. Ya. Ini eh, excisional hanya merupakan pilihan, ya. Nah, masalahnya kalau kita mau stapler atau Halrar, masih ada beberapa prolaps atau ada excessive strain komponen, ya seperti ini. Mau tidak mau ada namanya minimucocatal section. Jadi eksisi, ya pasti menambah sakit, iya, ya. Tapi sekarang dengan blok dan lokal anestesi bisa sangat mengurangi, ya. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ini yang kombinasi antara Morgan Milligan ditambah dengan non Doppler Halrar, ya, artinya tidak perlu Doppler karena jadi mahal, ya. Ini transanal hasil penelitian, ya. Halrar, hemorrhoid artery ligation dan Doppler versus closed hemorrhoidectomy, ya. Ini tahun
eh, 2011 ya. Eh, Ya, memang digital health itu akan memberikan postoperatif pain-nya lebih kecil, kebutuhan analgetiknya lebih kecil, selisih sakitnya juga lebih kecil, ya. Ini keunggulannya. Dan ini kebetulan follow up postoperative complication-nya tidak berbeda signifikan, ya. Bleeding, thrombosis, fever, urinary retention dan lain eh, tidak berbeda, ya. Bahkan hal rar mungkin eh, lebih tinggi tanpa komplikasinya dibanding yang dengan komplikasinya. Tapi secara statistik hampir ya mendekati 0,052. Ini postoperatif, ini dalam 30 hari namanya kalau postoperatif itu. Ini setelah 1 tahun. Ini tidak ada perbedaan juga. Ya, ini juga outcome dari stable hemorrhoidopexy versus Doppler. Nah, ini untuk grade 3. Ya, ini tidak banyak berbeda hasilnya. Coba postoperative pain, ya, DCH 2,1, stapler 5,5. Masih lebih tinggi yang stapler, ya. Hospital stay time eh, shorter in the DGL. Tapi persistent bleedingnya lebih banyak yang DGL dibanding stapler ini, ya. Jadi stapler, tapi 1 year postoperatif ini apa namanya? Kalau nggak hati-hati DGL itu lebih mudah kambuh, ya. Tetapi postoperatif pain-nya jadi lebih kecil. Maka apa pengalaman operasi dan teknik yang betul itu menjadi penting. Karena pertama, kalau ligasi arterinya tidak tepat, ya akan masalah. Atau bikin apa rectal anal repair-nya nggak bagus, benangnya mudah putus, mudah mudah kambuh. Ya, maka saya untuk DCL yang besar itu sebelum tak rectal anal repair itu mukosannya tak electrocauter sehingga dengan begitu karena luka sama luka gandeng pasti akan mudah eh, nyambung, ya. Ini juga systematic review antara eh, stapler dengan hemoroidal, ya. Ini mesti lebih percaya karena sampelnya lebih besar. Ini 3 RCT 150 pasien, equivalent success rate. Tapi THD synchronous prosperative pain. Jadi stapler tetap lebih sakit dibanding eh, apa Halrar, ya. THD ini diarterialisasi, ya, karena ini kan eh, diarterialisasi itu kan sama sekali tidak ada yang dipotong, hanya dijahit aja. Sementara stapler dipotong, ya. Jadi kalau yang paling penting itu kalau Anda melakukan stapler itu hati-hati betul, ya, karena utamanya adalah tabak saknya jangan sampai kena otot. Itu karena kena otot, risiko perforasi besar. Nah, untuk yakin kena otot, setiap Anda apa namanya bikin spoolnya kan melingkar satu 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 gitu. Setiap satu kita tarik itu. Kalau mukosanya gampang mudah itu berarti hanya. Tapi demikian, lu kok susah? Itu berarti kena muskularis. Ya, harus Anda ganti. Ya, ini juga multi center trial Doppler. Ya, mereka mengklaim baik juga bleeding. Ya, tapi saya lagi kita akan lebih percaya kalau itu apa ya namanya meta analisis ya karena dari banyak penelitian. Lalu bagaimana di pregnancy? Saya sudah ngomong tadi, ini sering terjadi pada semester 3. Mengapa semester 3? Karena kepala mulai masuk ke rongga pelvis. Ya, jadi pregnancy itu risk factor. Maka dengan risk factor hilang itu resolve setelah melahirkan. Ya, bisa saja kita tunggu 2 bulan setelah melahirkan. Ya, itu kalau sampai setelah 2 bulan itu nggak hilang ya baru pikirkan untuk operasi. Ya, jadi prinsipnya konservatif ya. Ini Kegel exercise, mengkontraksikan rektum, mengkontraksikan vagina. Tujuannya apa? Supaya kuat gitu. Eh, miring sisi kiri,
Hindari duduk terlalu lama. Kenapa kok sisi kiri? Saya belum mendapatkan jawaban yang pas, ya. Tapi saya tidak berani menduga, saya tidak berani menghapus karena ini saya ambil dari pustaka, ya. Hindari konstipasi pasti, ya. Topical atau pelibotik dapat diberikan with caution, hati-hati, terutama topikal tadi, ya, karena bisa menipiskan. Tapi kalau phlebotonik tadi MPFF aman, ya, jangka panjang. Kalau ada masih bleeding, boleh di anal packing. Gimana caranya anal packingnya? Kita kalau masukkan kasa, ya mesti akan naik terus, ya. Kita anal packing yang paling baik adalah dengan Foley catheter. Foley catheter dimasukkan, cari yang balonnya sampai 50 cc, lalu dilakukan traksi, ya, traksi kemudian diplester di paha. Itu pasti menekan. eh, Kita tahu bahwa karena ano rektal itu kan dari sempit jadi melebar gini, ya, sehingga dengan Foley catheter bisa menekan, ya. Itu ada masih bleeding, ya. Surgery hanya untuk intractable bleeding dan tujuannya hanya untuk menghentikan perdarahan, tidak melakukan eksisi. Atau kalau kecuali kalau sudah strangulated atau extensive thrombus, ini baru dipikirkan operasi. Ya, ini biasanya dengan pengobatan non operatif biasanya pada umumnya baik. Ya, bahkan setelah operasi, setelah melahirkan pun ada beberapa yang hilang, ya, sehingga tidak perlu operasi. Baik, sebagai kesimpulan, jadi perlu disadari bahwa hemoroid itu adalah sebetulnya normal vascular cushion yang sangat penting untuk mempertahankan inkontinen, mempertahankan kontinen dan memproteksi anal kanal. Jadi vascular cushion itu penting, ya. Sementara kalau sudah jadi penyakit namanya hemorrhoids adalah simptomatik, ya, karena anal cushion yang kongesi dan prolapsing. Maka sebelum terapi hemoroid, tadi korek diagnosis menjadi sangat penting. Jangan sampai meninggalkan ada penyakit lain yang tidak Anda deteksi. Jadi katakan misalnya tadi ada rektosil, ada nggak akan akan memudahkan kambuh. Ada lebih-lebih ada CA recti itu yang harusnya nggak boleh terjadi, ya. Secara histologi ada arteriovenosan in canal action dan ada rektal arteri pelebaran dan menghilangnya sphincter light muscle pada hemoroid pasien tadi, ya. Maka prinsip dari terapi adalah didasarkan pada sign and symptom dan the stage hemorrhoid, ya. Conservative treatment mencakup lifestyle modification, oral medication dan topical treatment bisa dimulai eh, pada seluruh kasus, ya. Internal hemorrhoid grade 1 dan 2 can be treated conservatively and rubber band ligation can be added for failure cases and superior comparator sclerotherapy. Ada survei di Belanda itu ditanya eh, kalau Anda menghadapi hemoroid yang eh, sudah coba medikamentosa, apa yang Anda lakukan? Hampir 60% melakukan rubber band ligation dulu. Ya, baru mereka gagal, baru operatif. Ya, itu. Surgery for hemorrhoid nowadays change from removing the pile that more painful to ligating the hemorrhoid artery and lifting the anal cushion to its position. Ya, tadi entah itu stapler, entah itu HALRA, ya. Dan ini MPFF dapat digunakan sebagai kombinasi dengan high fiber intake dan high water intake in non-operative treatment of grade 1 2 and or as adjuvant for office treatment of hemorrhoid or surgery of hemorrhoid with good result, ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kuliah ini hanya overview. Jadi mestinya selanjutnya
Anda bisa baca dan ada pustaka yang tadi sudah kami tunjukkan dalam kuliah ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bapak? Ya, ya, betul. Ya, jadi eh, praktisnya yang saya lakukan, jahitan pertama itu untuk jahitan hal ya, hemorrhoid artery ligation, ya, itu saya harus melihat berapa dalam pembuluh darah itu dari monitor Doppler, ya. Maka agar jahitan itu efisien, biasanya saya eh, mencari jarak yang efisien itu kira-kira setengah senti. Saya akan melakukan jahitan pertama, dan jahitan pertama untuk ligasi arteri itu mau tidak mau otomatis sudah kena muskularis, ya, kena muskularis. Kalau tidak kena sami muskularis biasanya miss nanti tidak terikatnya. Nah, karena saya melakukan setelah hal langsung rar, maka jahitan berikutnya, tapi tetap diyakini ya tadi dengan ditarik ya, meskipun sudah dilakukan hal, mau rar tuh ditarik lagi itu. Mudah atau susah? Ya, kalau eh, mudah lepas, tarik, nanti baliknya pelan, pasti mukosa. Tapi kalau mengenai muskularis, itu nariknya susah, kembalinya cepat tuh. Ya, kembalinya cepat. Ya, maka itu dianggap eh, apa? Titik encore ya, titik titik apa? Fiksasi yang pertama untuk RAR juga gitu. Itu maka jahitan berikutnya ya pasti tidak kena muskularis karena kena muskularis nanti rektumnya jadi pendek. Ini kan kita hanya mau mengangkat mukosa. Maka jahitan berikutnya ya submukosa. Ya, disarankan untuk sekitar 5-6 mili di berikutnya. Dan itu sampai di mana ya paling bagus adalah kira-kira 1 senti di atas linea dentata. Karena seperti tadi percabangan saraf itu kan tadi di transitional zone pada daerah mukosa 1 senti di atas linea dentata. Nah kalau nanti terlalu bawah sakit tuh mas. Ya itu kira-kira.